Tujuan pembelajaran kita untuk menelaah, memahami pengertian sejarah elemen asas kode etik jurnalistik serta bentuk-bentuk pelanggarannya. Pertama, kita akan mengurai kata kode dan etik. Kode dalam bahasa Inggris artinya sandi, dan pengertian dasar dari kode adalah ketentuan atau petunjuk yang sistematis. Sedangkan etik berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, artinya watak atau moral. Maka kode etik dapat dimaknai sebagai himpunan atau kumpulan etika. Mari kita sejenak menelusuri perkembangan dari masa ke masa sejarah jurnalistik Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan pers di Indonesia. Periode tanpa kode etik jurnalistik. Periode ini terjadi ketika Indonesia baru merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Pers pada saat itu masih bergulat dengan persoalan bagaimana dapat menerbitkan atau memberikan informasi kepada masyarakat di era kemerdekaan. Maka belum terpikir soal pembuatan kode etik jurnalistik. Dan akibatnya pada periode ini pers berjalan tanpa adanya kode etik jurnalistik. Periode kode etik jurnalistik PWI tahap 1. Pada tahun 1946, Persatuan Wartawan Indonesia atau disingkat PWI dibentuk di Solo. Tapi ketika organisasi ini lahir pun belum memiliki kode etik. Saat itu baru ada semacam konversi yang dituliskan dalam satu kalimat. Inti kalimat itu adalah PWI mengutamakan prinsip kebangsaan. Baru pada tahun 1947 lahirlah kode etik yang pertama. Periode dualisme kode etik. Setelah PWI lahir, lalu muncul berbagai organisasi wartawan lainnya. Walaupun dijadikan sebagai pedoman etik oleh organisasi lain, kode etik jurnalistik PWI hanya berlaku bagi anggota PWI sendiri. Padahal organisasi wartawan lainnya juga memerlukan kode etik jurnalistik. Lalu berdasarkan pemikiran itulah Dewan Pers membuat dan mengeluarkan kode etik jurnalistik. Dengan demikian, ketika itu terjadi dualisme kode etik jurnalistik, yaitu kode etik jurnalistik PWI berlaku untuk wartawan yang menjadi anggota PWI dan kode etik jurnalistik Dewan Pers berlaku untuk wartawan non-PWI. Periode kode etik jurnalistik PWI tahap 2. Pada periode ini keluar peraturan pemerintah mengenai wartawan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Penerangan Nomor 2 Tahun 1969 bahwa wartawan Indonesia diwajibkan menjadi anggota organisasi wartawan Indonesia yang telah disahkan pemerintah. Namun pada waktu itu belum ada organisasi wartawan yang disahkan oleh pemerintah. Baru pada tanggal 20 Mei 1975 pemerintah mensahkan PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan di Indonesia. Dan sebagai konsekuensi pengukuhan tersebut, maka secara otomatis kode etik jurnalistik yang berlaku bagi wartawan Indonesia adalah kode etik jurnalistik yang disusun oleh PWI. Periode banyak kode etik jurnalistik ditandai dengan tumbangnya kekuasaan Orde Baru dan berganti dengan era reformasi, maka paradigma dan tatanan dunia pers juga ikut mengalami perubahan. Pada tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 40 tentang pers, yaitu pada pasal 7 ayat 1 dalam undang-undang tersebut membebaskan wartawan untuk memilih organisasinya. Dengan adanya Undang-Undang Pers, muncullah berbagai organisasi wartawan baru, dan akibatnya dengan berlakunya ketentuan tersebut, maka kode etik jurnalistik pun menjadi banyak. Di antaranya Kode Etik Wartawan Indonesia atau KEWI yang disahkan Dewan Pers pada tanggal 20 Juni 2000
yang dibuat oleh 25 organisasi wartawan di Bandung. Lalu sebanyak 29 organisasi pers membuat kode etik jurnalistik baru yang disahkan pada tanggal 24 Maret 2006. Perlu kita ketahui, kode etik jurnalistik secara universal juga tercantum dalam 9 elemen jurnalisme yang dikemukakan oleh Bill Kovacs dan Tom Rosenstiel, yaitu sebagai berikut. Kewajiban pertama adalah pada kebenaran. Lalu kesetiaan jurnalisme adalah kepada warga. Disiplin verifikasi. Jurnalis harus tetap independen. Jurnalis bertindak sebagai pemantau. Jurnalisme harus menyediakan forum bagi kritik, komentar, dan tanggapan dari publik. Membuat hal yang penting itu menjadi menarik dan relevan. Berita yang disajikan komprehensif dan proporsional. Dan yang terakhir adalah mengikuti hati nurani, etika, tanggung jawab moral, dan standar nilai. Secara garis besar, kode etik jurnalistik diantaranya yaitu bahwa jurnalistik harus independen, akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Profesional, maksudnya menunjukkan identitas, hormati hak privasi, tidak menyuap, berita faktual dan jelas sumbernya, tidak plagiat. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Harus berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan pornografi. Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya. Menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record. Tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi sara. Menghormati kehidupan pribadi kecuali untuk kepentingan publik. Segera mencabut atau meralat dan memperbaiki berita yang keliru atau tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau publik. Dan terakhir adalah melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Baik, dari gambaran isi kode etik tersebut dapat dicermati 4 asas yang terkandung di dalamnya, yaitu asas demokratis. Demokratis berarti berita harus disiarkan secara berimbang dan independen. Selain itu, pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi, dan pers harus mengutamakan kepentingan publik. Semua pihak yang terlibat harus diberikan kesempatan untuk menyatakan pandangan dan pendapatnya, tentu secara proporsional. Asas profesionalitas. Wartawan Indonesia harus menguasai profesinya, baik dari segi teknis maupun filosofinya. Kaitannya dengan tindakannya, yaitu harus menunjukkan identitas kepada narasumber, dilarang melakukan plagiat, tidak mencampurkan fakta dan opini, menguji informasi yang didapat, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record. Serta pers harus segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang tidak akurat dengan permohonan maaf. Asas moralitas. Sebagai sebuah lembaga media massa atau pers dapat memberikan dampak sosial yang sangat luas terhadap tata nilai kehidupan dan penghidupan masyarakat luas yang mengandalkan kepercayaan. Kode etik jurnalistik menyadari pentingnya sebuah moral dalam menjalankan kegiatan profesi wartawan. Untuk itu, wartawan yang tidak dilandasi oleh moralitas tinggi secara langsung sudah melanggar asas kode etik jurnalistik ini. Tindakan yang berkaitan yaitu tidak menerima suap,
tidak menyalahgunakan profesi, tidak merendahkan orang miskin dan orang cacat, tidak menulis dan menyiarkan berita berdasarkan diskriminasi sara dan gender, tidak menyebut identitas korban kesusilaan, tidak menyebut identitas korban dan pelaku kejahatan anak-anak, dan segera meminta maaf terhadap perbuatan dan penyiaran berita yang tidak akurat ataupun keliru. Dan terakhir adalah asas supremasi hukum. Dalam hal ini wartawan bukanlah profesi yang kebal dari hukum yang berlaku. Untuk itu, wartawan dituntut untuk patuh dan tunduk kepada hukum yang berlaku. Dalam memberitakan sesuatu, wartawan juga diwajibkan menghormati asas praduga tak bersalah. Nah, dalam penerapan atau pelaksanaannya di berbagai peristiwa jurnalistik, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat berakibat baik bagi masyarakat maupun bagi profesi jurnalis ini sendiri. Beberapa pelanggaran yang terjadi diantaranya: berita tidak berimbang, berpihak, tidak ada verifikasi, dan menghakimi, mencampurkan fakta dan opini dalam berita, data yang tidak akurat, keterangan sumber berbeda dengan yang dikutip di dalam berita, sumber berita tidak kredibel, berita mengandung muatan kekerasan, dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi, yang akhirnya akan berdampak pada melemahnya kepercayaan publik terhadap jurnalistik itu sendiri. Baik, demikian pembahasan kita tentang kode etik jurnalistik. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan.